Dan yang keempat, piala pasar valuta. Berlatar di kota Palangkaraya, lebih tepatnya di sebuah universitas bernama Universitas Palangkaraya pada bulan Desember tahun 2023. Di situ ada sebuah kelompok mahasiswa dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Palangkaraya yang sedang membuat video berupa bahan materi mengenai pasar uang dan pasar valuta asing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang dan fungsinya. Pertama, transfer daya beli. Transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional. Tentang fungsi jenis valuta asing. Valuta asing di sini terdiri dua. Mereka terdapat 6 orang mahasiswa yang nama mereka diantaranya adalah Muhammad Idris, David Prianto, Mia Dinda Putri, Novita, Reza Angelina, dan Nadia. Dan mereka akan menjelaskan mengenai apa sih itu pasar uang dan pasar valuta asing. Dan materi yang pertama pun yang berjudul pengertian dan fungsi pasar uang akan dijelaskan oleh Muhammad Idris alias saya sendiri yang menjadi narator di dalam video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang dan fungsinya. Jadi untuk yang pertama itu pengertian pasar uang. Jadi pasar uang atau money market adalah suatu wadah atau tempat pertemuan antara pemilik dana, yaitu juga disebut dengan funder, dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara dengan cara broker. Atas transaksi permintaan atau penawaran disebut juga dengan demand or supply terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek pada umumnya di bawah 270 hari alias di bawah 1 tahun. Terus di sini ada fungsinya, fungsi pasar uang yaitu diantaranya ada 3 komponen. Yang pertama, salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Dan yang kedua, sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Dan sebagai mediator dan penghimpunan masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Dan yang terakhir di situ adalah menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia atau juga dengan BI serta surat berharga pasar uang. Dan setelah kita mendengarkan materi pertama, materi akan dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu manfaat, jenis risiko, dan indikator pasar uang yang disampaikan oleh David Prianto. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan manfaat pasar uang, yaitu terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah dari governance sampai import setahunnya. Bagi pihak yang surplus dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang tidak terpakai. Bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan keliling. Lanjut, di sini jenis risiko pasar uang. Nah, risiko pasar uang adalah risiko yang muncul karena perubahan harga pasar yang merugikan suatu organisasi atau individu. Beberapa jenis risiko pasar uang meliputi risiko suku bunga, risiko pasar, risiko nilai tukar, risiko prestasi, risiko likuiditas, risiko investasi, dan risiko inflasi. Selanjutnya yaitu indikator pasar uang. Itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank. Yang kedua, volume pasar uang antar bank. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank.
Yang kelima, JIBOR dalam kurung Jakarta Interbank Effort. Yang keenam, suku bunga deposito rupiah. Jelas sudah mengenai pasar uang, dan sekarang kita akan memasuki pengertian pasar valuta asing yang akan disampaikan oleh Mia Adinda Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pasar valuta asing. Jadi, valuta asing atau yang biasa disebut dengan PALAS atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan Project Exchange atau Forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Setelah mendengarkan pengertiannya, materi pun akan dilanjutkan dengan fungsi pasar valuta asing yang akan disampaikan oleh Nopita. Baik, di sini ada fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, transfer daya beli. Transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. 2. Penyediaan kredit pengiriman barang antar negara. Dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada satu cara untuk menyiapi barang-barang dan peralatan pengiriman, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Ketiga, mengurangi risiko valuta asing importif mengharapkan memperoleh keuangan dalam usaha perdagangan. Dalam kondisi normal, dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Kemudian dilanjutkan dengan jenis pasar valuta asing yang akan disampaikan oleh Reza Angelina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi jenis valuta asing. Valuta asing di sini terdiri dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non fisik. Yang pertama ada valuta asing fisik, yaitu merupakan uang asing yang berbentuk fisik seperti uang kartal atau uang logam. Yang kedua ada valuta asing non fisik. Valuta asing non fisik merupakan uang asing yang berbentuk non fisik seperti uang giral atau surat-surat berharga seperti cek, wesel, international money, travelers, dan cekwe. Setelah Anda sudah mendengarkan pengertian, fungsi, dan jenis pasar valuta asing, tentu saja ada pemerannya alias pelaku pasar valuta asing tersebut yang akan disampaikan oleh Nadia, sekaligus akan menyampaikan seluruh kesimpulan dari materi di video kali ini. Kemudian ada pelaku pasar valuta asing, ada 4 bagian, yaitu perusahaan. Untuk meningkatkan daya saing dan menekan daya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Dan yang kedua ada individu. Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga ada bank umum dan perbankan. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain. Dan kemudian yang keempat ada pialang pasar falas atau broker. Mereka membantu untuk mencarikan pembelian ataupun penjualan. Di sini ada kesimpulannya. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi jangka pendek untuk instrumen keuangan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar valuta asing adalah pasar di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Yang kedua, pasar ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan diawasi oleh Bank Indonesia untuk memastikan likuiditas, efisiensi, dan stabilitas keuangan. Saya Muhammad Idris dan jajaran anggota dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu dari perbuatan saya atau pembawaan saya ataupun penyampaian materi saya ataupun teman-teman saya, dan pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Dan terakhir yang saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.